dong kemarin. Lo ini kan pesona para player, Mas. Benar. Bener. Setuju. Oke, udah boleh masuk? Ayo Kita kita udah? balikin. Oke, langsung Udah aja berasa kan? kita masuk ke dalam Land of Dawn di early gamenya kali ini. 1 menit pertama belum ada pertumpahan darah yang terjadi antara kedua tim juga, tapi terlihat ya pressure-nya udah mulai muncul dari adanya seorang Royal Guard di area top lane, sedangkan untuk di bagian bottom lane-nya masih sama-sama, tapi yang kita ingat adalah dari seorang Penny dengan Beatrix-nya akan sangat berbahaya seperti dengan game-game sebelumnya, jadi dari awal harus terkena beberapa pressure dan memaksimalkan potensi dari seorang Dreams di arah kajanya. Sebenarnya 3 game ini bot lanernya gak berubah sama sekali sih. Persis kalau kita lihat. Dan itu emang bener-bener udah terjadi di 3 game yang sudah kita jalankan. Hanya saja untuk sekarang mancing yang mantap. Mencoba dibalikan kembali ke kanan, tapi ternyata di sana masih lepas dengan Immortal kalau mundur ke arah belakang, dan itu dia membuat dirinya selamat dengan ada 1-2 surprise yang dimiliki dari seorang J3X atau Jax. Yang aku cukup khawatirkan tadi kan Payan sempat untuk manasin tangan main Lancelot ya. Iya. Dan ini cukup harus diperhatikan sebenarnya. Jadi kalau udah kelihatan pemanasannya, berarti dia sudah sangat siap juga untuk menggunakan Lancelotnya, apalagi sekarang perebutan dengan retribution harusnya akan segera terjadi di area turtle. Oke, lihat tadi nggak dilakukan sama Royal Milk itu terlalu sakit sih kalau emang mau ditahan damage-nya sekarang. Karena masih early seperti ini, damage-nya tuh masih terlalu sakit Profesor kami. Apalagi skill pertamanya kan sempat dilamain durasinya. Slow effect-nya dikurangin, tapi durasinya lebih dilamain. Dan ternyata first blood tiba-tiba terjadi dari kubu Phoenix Esports. Tiba-tiba Mok mendapatkan momentumnya untuk mengambil 1 poin kill terhadap seorang Dreams. Iya, Maksimalnya mantap. Fokus ke arah selesai skill begitu saja. Geser pick off kembali terjadi dan Mok kali ini benar-benar terperangkap di dalam renewal manipulation. Dan bahkan di sisi sebaliknya itu bisa ditahan dari Sultan. Tas membalaskan semuanya kali ini. Dengan ada 2 poin kill yang diamankan oleh para pasukan Phoenix. Tas wadah retribution from Tas kali ini tidak mau kalah dia. Iya, tiba-tiba datang langsung mengambilkan dengan adanya sebuah retribution, tapi kita tadi lihat juga bagaimana potensi dari seorang Moknya. Dia nahan untuk ke arah Petrify-nya sampai di area turtle, dan baru ketika dapetin masa yang hook, dia langsung keluarin Petrify tersebut dan dapetin eliminasi tambahan. Dan ini kalau kita melihat lagi ya dari early itemnya, secepat mungkin memang Bran selalu mengincar Demon Hunter Sword terlebih dahulu ketimbang movement speed yang ia butuhkan. Tapi karena punya BMI, itu poin plusnya. Dia bisa melakukan farming tanpa perlu memiliki sepatu sekalipun. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah Purify kali ini dari Bran tidak akan punya impact terhadap 1 buah Bloodihan yang dimiliki oleh Franco dari Jax. Setidaknya kalau dia mau ditenggelamin di dalam sungai sama Mok Aman. Ya kan? Kalau Franco jangan dideketin. Oke, Purify Gaming dipencang sudah keluar bersama dengan Sorbenet. Depan sana Mok kali ini udah mulai terperangkap dan bahkan Mok gagal untuk tenggelam. Berkali-kali mau coba untuk menenggelamkan dirinya, tapi ternyata Mortal Coil dari seorang Tas membuat dirinya terperangkap dan gagal. Kalau misalnya aku di rumah dulu pas masih ada kornet atau kornet hitam, pada tuh main Kadita. Iya. Ingetin lagi. Nah, Kadita seperti itu. Seperti itu tuh gimana nih maksudnya? Spam skill 3. Mau tenggelam nggak bisa-bisa. Digagalin terus ya? Sebutannya kalau kata Ranger Emas beda lagi tuh. Apa sih? Orang-orang kan kalau tenggelam apa segala macam. Ini apa? Kalau kornet tuh katanya Kadita Empang. Iya, Kalau cetek gitu Kadita maksudnya? emang sama Kadita takut kalau kornet. Gitu. Kepentok dulu kan, menyelam nggak bisa. Iya. Dan itu dia yang mungkin sempat jadi kesulitan juga ya kalau kita berbicara Kadita, karena sekali aja dia terkena efek sisi bisa tercancel untuk round wave-nya. Tapi ini ngeri juga ya Jax ya. Iron Hook ya. Dari tadi ya. Iya, Ada beberapa kali tarikan yang benar-benar on point gitu. Ini lihat nih, dia akan coba untuk narik. Oke, Mortal Point yang masih dikeluarkan saja. Informasi terlebih itu dapat kalau nyampe. Itu kalau misalnya jaraknya Iron Hook-nya cukup, itu kena itu sebenarnya. Tapi dari segi prediknya udah on point banget ya Dia tadi. on point prediknya, tapi lihat Tas dia nggak boleh apa terjadi. Tadi nggak telah terjadi. Royal Milk bersama dengan seorang lampu-lampu di area yang berbeda, tapi lihat lampu-lampu terus mendapatkan 2 poin kill. Tas dari belakang memporak-porandakan para pasukan dari EVOS Legends kali ini berhasil memporak-porandakan Phoenix. 2 hilang, free turtle. Cuan for life. Cuan for life, dan itu kan dengan adanya 1 altar turret sepertinya di area top lane membiarkan untuk Benny bisa ngedapetin 1 turret cukup berbahaya sebenarnya. Tapi kalau melihat bergerak dari EVOS juga, mereka ngedapetin space yang ternyata luas banget juga di tangan dari seorang Brand untuk altar turret bottom lane. Oke, tapi kalau misalkan kita melihat sedikit ya, dari 1 buah split push yang terjadi tadi hanya untuk mengamankan Blade of Despair. Dibandingkan lagi dengan turtle yang didapatkan untuk sharing gold. Iya, poin plus yang dari awal selalu aku mention, walaupun mungkin tidak join team fight, tapi setidaknya dia mendapatkan
sharing gold dari Brands-nya. Dan ini yang mungkin akan menjadi alasan kenapa Brands sangat-sangat cepat sekali untuk mendapatkan item yang dia Hijume butuhkan. kali ini Purify Kemi berhasil menyelamatkan dirinya, tapi depan sana ada Bennett. Bennett damage-nya masih belum terlalu maksimal, dan bahkan di sisi sebaliknya para pasukan dari EVOS benar-benar sangat berhasil untuk melakukan beat, dan Purify berkali-kali berhasil menyelamatkan hidup dari seorang Hijume. Nah, itu dia sih jawaban terhadap Iron Hook yang begitu berbahaya. Dan memang di satu sisi lainnya ini dia minusnya kalau menggunakan Purify dan tidak ready Purify-nya. Satu flicker ya yang langsung dikombo dari penalty zone ya langsung bisa memakan sosok korban yaitu ke arah seorang Hijume-nya. Dan kalau kita ngomongin ke arah Franco ya kekurangannya di situ ya. Franco ini nggak terlalu tebal sebagai sosok tank, tapi power dari Bloody Hand ini akan sangat amat besar, di mana dia bisa hampir sudah ketika arah seorang tim tidak akan langsung dieksekusikan dengan adanya efek surprise dari seorang Fayan. Oke, tapi sayang sekali Pablo 11 mendapatkan satu point kill. Ada Fayan di depan sana, gagal memberikan satu point decimet tepat ke tas. Masih bisa selamat, dan Psychos mencoba untuk melakukan sedikit cutting yang membuat para pasukan Phoenix para beranda. Dikejar, Cyclone Eye dan Psychos lagi-lagi bermain dengan luar biasa, berhasil memotong, menggunting itu tikungan yang sangat tajam. Ya, tarikan dari seorang Jack juga masih belum berhasil, kan malahan seorang Royal Milk yang sepertinya agak terjebak, bahkan satu ultimate atau penalty zone-nya dikeluarkan hanya sebagai gerakan defensif saja, menjadi sebuah kerugian karena sekarang adalah momennya untuk mendapatkan cara turtle. Dan kalau kita lihat dari immortality first itemnya Jax, dia kayaknya sadar deh kalau dia ini bakal ditargetkan terus kayak tadi. Ketika Iron Hook-nya ternyata mungkin kita bilangnya di-immune kali dengan menggunakan Purify, setidaknya hal tersebut yang mungkin dia butuhkan untuk escape. Namun di satu sisi lainnya Golden Staff sudah ready, dan ini dia yang menjadi jawaban farming cepat dari Brands agar nantinya dia bisa lebih unggul ketimbang Benny yang bahkan sampai saat ini belum selesai dengan Malefic Heart. Ya, tapi kalau bisa dibilang perbandingan 1000 itu lumayan loh untuk orang Lumayan. beginner. Itu lumayan cukup besar loh. Dan bahkan kalau bisa kita ngomongin sekarang, dari Benny ini dia dipaksa berkali-kali flickernya kalau misalnya ada seorang Cyclops. Cyclops itu mengerikan banget. First damage breath fighter ya tadi itu nggak bisa dibendung sama sekali sih. Dan targetnya hanya untuk Benny. Betul. Ini masih sama sebenarnya kayak Yuzong 2 game tadi. Targetnya benar-benar di Benny. Bedanya kalau misalkan Yuzong itu kan DPS ya kan, perlahan-lahan tapi pasti. Kalau untuk sekarang burst-nya itu benar-benar tinggi banget. Makanya apalagi dengan Bennett Rage, Benny hanya bisa melakukan clear wave saja dan farming secepat mungkin agar mengejar ketertinggalan. Tapi Amazon Langsung dibuka kali ini Royal Milk bakal menjadi target utama dan hilang sudah 1-1-5 bakal jadi hal yang sulit, tapi Bloody Hand yang baru saja hadir membuat harusnya beberapa pemain dari tim EVOS Legends tertahan, tapi malahan bisa dikembalikan lagi keadaannya. Satu immortal dari seorang James Pecah, dan bahkan Hijume meneteskan satu dengan serakit dari real world manipulation. Wow, Decimate yang gagal dikeluarkan oleh seorang Tas tampaknya membuat satu point kill yang dimiliki dari seorang Fayan. Lihat, ternyata cepat juga permainan dari seorang Fayan. Ting-ting bukan permainan, ting-ting bukan permainan squid kali ini. Membuat dirinya harus diperhatikan si Profesor KB. Lihat dia masuk sampai ke depan sana, Profesor. dan benar-benar all in ya sampai Phantom Execution. Puncture-nya juga dalam keadaan cooldown karena dia nggak ada wave minion lagi untuk memberikan step. Dan ini dia instant replay-nya ketika penalty zone ternyata hanya menjadi umpan saja, dan tiba-tiba Jax dengan flickernya, raw wave-nya juga dari Mok, semuanya all in menuju kepada Brands. Dan poin plus di sini untungnya ada Hijume dengan reward manipulation. Dia masih standby agar tidak dikejar oleh kerumunan teman-teman dari Phoenix Esports. Oke, Lord akan coba dibuka begitu saja. Dimainkan dan posisinya udah ada konsil. Dikejar belakang, dipendam sebelum dikeluarkan. Rena mati dari belakang, tapi lihat Bene masih selamat walaupun begitu. Mok harus menjadi korban selanjutnya. Royal Milk, dia udah nggak punya flicker kembali. Lihat dia bisa diberikan dari seorang Brands. Hilang begitu saja. 3 hilang. Brands gak gapai seorang Fayan. Terlalu jauh, Fayannya tidak tergapai kali ini. Wah, ini bagus banget sih harmonisasi dari tim EVOS Legends. Lihat bagaimana di point judgment-nya tadi berhasil menarik satu pemain, dan gak ada satupun pemain dari EVOS Legends yang masuk ke arah penalty zone. Membuat justru dari Royal Milk-nya yang harus tumbang tanpa mendapatkan sebuah keuntungan apapun. Dan sekarang Lord ada di tangan dari tim EVOS. Dan ini poin plusnya karena mereka pegang Lord dan mereka punya gift-nya. Dan Hijume dari tadi dalam posisi yang benar-benar safe banget. Pokoknya selama Fayannya nggak nyampe ke arah Hijume, dia aman. Tapi kalau seandainya sekalipun ke arah Hijume, mungkin butuh Dreams untuk menggunakan Divine Judgment-nya secara paksa agar nantinya Fayan tidak bisa langsung engage dengan menggunakan counters dan Phantom Execution. Atau poin yang kedua, Brands-nya menutup backup daripada Fayannya agar Fayan tidak bisa escape ke arah belakang. Blazing Duet
Battle Mirror Image untuk dengan menggunakan damage burst dari Cloud-nya. Oke. Coba Aero gagal nampaknya ini. Ya, belum berhasil kali ini, tapi dengan penalti zone. Oke, Ibras mendapatkan satu ke arah belakang. Mundur dan oh my god, Bras! Almost take down. Mencoba disoringan kembali, tapi damage-nya terlalu besar. Dan Psychos gagal untuk mendapatkan seorang Benny. Mundur ke arah belakang, shotgun pun terjadi. Decimal disappointed. Looking for double kill. Dan bahkan flicker digunakan oleh seorang Jax. Mau tidak mau untuk menyelamatkan dirinya. Ingat, Lord masih bergerak menuju ke arah top lane kali ini, Profesor dan juga Navy. Iya, langsung putar balik ya dari seorang Antas, nggak mau terlalu memaksakan juga karena itu bisa menjadi sebuah bencana. Dan Lord dari area top lane-nya masih dibiarkan sendirian aja, ngedapetin beberapa inner turret kali ini kecuali di bagian bottom lane-nya. Dan pergerakan dari seorang Fayan harusnya bisa dihentikan oleh adanya Tas dan juga Dreams kali ini, meskipun nggak sampai ke arah eliminasi, tapi setidaknya membuat para pemain dari tim Evos-nya cukup aman, terutama Hijube yang tadi hampir bisa ditumbangkan. Dia sama lagi. Sampai retribution ya. Iya, sama masih super minion loh. Ya. Dua wave super minion berjalan begitu bebasnya tentunya, karena balik lagi tadi nggak bisa diinstan untuk Lordnya didapatkan. Dan ini sedikit buying time juga sebenarnya bagi Beatrix, karena dari tadi Beatrixnya belum tersentuh. Di posisi terakhir kita melihat Psychots malah yang tertangkap ketika Benny-nya jadi free hit. Dan ini dia ya, jangan sampai tershutdown di tangan dari Benny, karena Benny perlahan-lahan mencoba untuk menyusul ketertinggalan goldnya bersama dengan Brans yang tadi beda 1000. Kali ini benar-benar mencoba untuk dikomit, dikejar secepat mungkin. Walaupun sebenarnya dari sisi Brans itu sendiri, dia udah punya poin plusnya karena dia udah selesai dengan Corrosion Sight. Dia punya damage tambahan dari Corrosion Sight itu sendiri. Oke, kita lihat dari Fayan. Dia mencoba untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu nih, Ben ya. Ya, Purple bisa diamankan. Kali ini sebenarnya kalau kita ngeliat dari itemnya Fayan juga tadi cukup optimal sih, mengingat perbedaan boldnya nggak terlalu jauh ya antara kedua tim, hanya di sekitar angka 2000-an aja. Dan yang benar-benar menjadi penentuan dari game kali ini adalah bagaimana nanti perebutan Lord berikutnya. Lord yang sudah ter-enhance bisa didapatkan oleh siapa? Karena kalau kita ngomongin ke arah objektif turret, 5 turret total sudah bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legend. Dan dengan satu tambahan Lord, mereka bisa menembus setidaknya beberapa base turret yang tersisa, atau lebih tepatnya 3 base turret yang kali ini masih berdiri dengan cukup kokoh. Lord akan menjadi satu target pertama kali ini, target prioritas. Tapi positioning dari tim Phoenix juga belum bisa diketahui, dimana hanya seorang Royal Milk yang menampakkan dirinya di area map. Oke, untungnya dari posisi dari Phoenix dia nggak punya suppress yang dari jauh. Dia punya suppress jarak dekat, yaitu Franco. Lihat arah hooknya, gagal mendapatkan siapapun. Informasi telah diberikan, tidak ada konsil gaming kembali. Para pasukan dari Phoenix, kalau mereka mau, mereka bisa menggigit seorang Tas, tapi apakah itu akan dia lakukan? Dan jangan lupakan, dari Trip juga bisa meng-cancel itu semua, Profesor. Ya. Dan sekarang itu dia penalty zone yang terlalu all in ke atas. Oke, berhasil mendapatkan load-nya. Kembali membalikan keadaan dari pasukan EVOS Legend. Mereka tidak melihat dan Benny fokus ke arah Hijube. Namun tidak kemudian terjadi. Benny ditumbang begitu saja dan Tas. Masih ada satu buah decimet di depan sana. Maka coba dibantu begitu saja. Dan Royal Milk langsung tercampur dalam lautan Land of Down. Itu tasnya udah cuma membantu aja ya, melemparkan Royal Milk-nya supaya nggak bisa gerak, dan damage-nya udah dari teman-temannya. Dan itu counter setup yang sangat-sangat manis sekali. Point judgment juga sangat on point, dan ini dia serangan balasan yang cepat dilakukan oleh teman-teman dari EVOS karena mereka memanfaatkan minion yang tersisa. Namun sayangnya clear wave-nya dipaksakan oleh Fayan. Cepat banget clear wave yang sangat cepat oleh seorang Lancelot. Pada tempat sana lihat Brans. Dia juga mulai harus berpikir dua kali karena Jax masih memiliki bloody hand. Dia nggak boleh sedikit pun mendekat dari seorang Franco-nya. Dan dia ada bottom lane Psychos masih benar-benar coba untuk membantu para kawanan di EVOS Legends untuk clear yang tiada hentinya dari tadi. Iya, apalagi sekarang Lordnya udah mulai muncul dari area top lane, udah mulai memasuki kawasan. Jadi para pemain di EVOS Legends dan clear cepat harus dilakukan. Mas Lordnya Gamal. masih ada. Lordnya masih ada, berarti wave minionnya akan muncul kembali 11. Dan itu adalah super minion wave. Jadi makin lama kalau begini. Iya, satu inner turret bisa ditumbangkan juga sama teman dari Phoenix. Next target ini pasti bakal menuju ke area mid lane dengan adanya posisi dari tim Phoenix yang udah terbaca. Kali ini 5 pemain langsung ada di area mid, tapi clearing cepat juga akan dilakukan oleh tim EVOS. Wow, lihat clear minion yang sangat cepat, tapi di arah bottom lane itu juga setahu saya masih gede loh. Ini di atas juga masih gede sih. Iya. Setahu saya Karena masih tadi kan gede loh. pas 15-10 wave minion bergerak ya kan dari 11 macam pelan-pelan. Dan I don't know. Anyway, langsung digonihan. Oke. Langsung
bahkan mereka terlalu fokus mengejar seorang Benny. Sehingga Benny-nya malah bebas depan sana. Lancelot Defiant yang dapetin poin kill sangat banyak. Profesor KB, ini tidak baik, ini tidak bisa dilakukan oleh para pasukan dari EVOS Legends. Mereka nggak boleh memaksakan, mereka harus ikutin tempo permainan mereka. Sabar, mereka tidak bisa main seradak seruduk begini saja, Devin. Iya, Weon udah diamankan oleh seorang Brans kali ini menjadi salah satu cadangan juga. Dan kalau kita melihat dari fight yang tadi, memang fightnya berhasil dipecah menjadi dua bagian oleh teman-teman dari FNX. So, power dari teman-teman EVOS Legends juga tadi sempat terpecah belah, membuat tiga pemain harus hilang. Tapi sekarang semuanya akan terreset. Lord akan menjadi satu penentuan juga siapakah yang bisa mengamankan Lord kali ini, meskipun masih belum ter-evolve tapi masih punya power yang besar juga untuk bisa menembus sampai ke area base. Sengaja itu, tau nggak? Distraction. Distraction dan Frangwan juga ikutan di sana. Itu kasusnya kayak EVOS Legends di game 2. Iya, persis. Bahwa mereka mau mainin dua orang dan Sandwich gaming. Untung cuma lewat. Cuma lewat, hati-hati. Sandwich gaming itu bisa membuat kerugian sangat mahal untuk EVOS loh. Oh my god. What? No best turret for Indonesia. Oh, lumayan ketar-ketir, tapi untungnya Hijumi masih memiliki high ground defensive. Masih dari World Manipulation. Masih dari World Manipulation, mereka mulai harus mendorong secara bersama dari 3 wave dari Phoenix. Tapi di sini EVOS Legends, mereka masih memiliki defense adjustment. Mereka tidak fokus ke arah belakang. Ras masih bebas melakukan free hit. Psychos memberikan sedikit satu buat damage yang sangat instan, tapi ke arah belakang Hijumi di World Manipulation yang berhasil menyelamatkan kawan-kawan dan bahkan mengkill begitu saja. Blessing duet lepas, berhasil clear minion dengan sangat cepat, mundur ke arah belakang, dan Indonesia masih bertahan kali ini. Masih bisa bertahan, Lordnya bisa diruntuhkan dan dua pemain dari Phoenix berhasil ditumbangkan oleh para pemain EVOS. Tapi PR mereka selanjutnya adalah masih ada wave minion yang begitu banyak akan memasuki ke area base, dan begitu juga tiga pemain yang tersisa termasuk dengan adanya seorang Benny masih harus diwaspadai juga karena power damage dari Benny ini masih sangat besar sih untuk bisa menemukan para pemain EVOS. Dan memang walaupun dengan 3 wave minion yang berjalan, tapi divine judgment dari Dreams begitu on point ke arah Kadita dari Mok. Dan ini dia World Manipulation yang sempat di pop up oleh Hijume. Bener-bener on point banget untuk meng-clear semua wave minion yang ada bersama dengan Blazing Duet. Setidaknya untuk sekarang kita akan melihat kembali push yang dilakukan oleh EVOS Legends. Oke, EVOS Legends mencoba membalikan kembali keadaan. Jackson hilang, itu saja Decimated on point. Masih ada satu Decimate lagi, tapi kali ini Tas mencoba dipaksa mundur ke arah belakang, dan Brans akhirnya tidak mau terlalu terburu-buru maju ke depan. Tapi satu hit terakhir menuju ke arah base turret dimiliki dari Phoenix ini gagal didapatkan. Itu base turretnya, jangankan kecolek, Tas persen juga bubar. Ketip angin dikit ya udah langsung bisa ditumbangkan. Tapi apa deh ya, dari EVOS Legends tetap harus lebih sabar lagi. Sekarang harus mulai mengeriset lagi supaya nantinya perebutan ke arah objektif besarnya itu ke area Lordnya bisa mereka amankan. Karena sebenarnya kalau kita ngeliat dari beberapa fight yang terjadi ya di area base mereka dan juga fight barusan, mereka punya satu advantage yang lebih besar, mana Bransnya bisa memberikan damage ke arah area yang luas, dan juga mereka ngebawa dua frontliner, adanya Tas dan juga Psychos. Tinggal gimana nanti Dreams bisa menarik satu hero yang krusial dari The Phoenix. Oke. Tapi ini berbahaya, Profesor. Ryan, Ini jangan sampai ini hanya sebatas momen tanpa pernah menjadi komitmen. setuju. Karena ini mereka punya momennya, ya kan? Tapi mereka harus komitmen untuk bisa landing phase-nya dibenarin, ward-nya didapatkan. Lebih ke memperhatikan landing phase sih, karena dari tadi ya kita melihat adanya super minion melawan minion biasa. Iya, itu nggak adil banget. Nggak adil banget di situ. Makanya jangan sampai momen ini ya cuma sebuah momen. Mereka harus komit untuk dapetin Lord ini, mereka komit untuk dorong dari landing phase-nya. Gimana caranya mereka bisa ngedistract lagi dan bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga ini. Ya, apalagi mereka udah nggak punya base turret sama sekali ya. Jadi manajemen wave minion ini bisa menjadi satu bumerang juga buat mereka kalau nggak di manage dengan sebaik mungkin. Dan sekarang dari tim Phoenix juga udah mulai mendekat ke sekitar area Lord. Mereka bakal mencari kesempatan sebanyak mungkin untuk bisa ngedapetin ke arah Lordnya dalam kondisi yang sama-sama seimbang. Meski ke area late game, perbedaan antar position pun udah nggak terasa lagi di menit-menit seperti ini. Tapi sepertinya masih akan menunggu ke arah beberapa player yang masih juga melakukan clearing ke arah wave minion, dan Phoenix bisa melakukan strategi seperti tadi ya, melakukan split push di area bottom lane. Oke, Brans mencoba ke depan, tapi dia pegang ada satu buah Battle Mirror Image di belakang. Tapi ada hal yang lebih berbahaya lagi kali ini, Profesor KB.
Mereka ada informasi telah diberikan, ada Benny di depan sana mencoba untuk melakukan distraction, tapi Dreams bakal coba memaksa mengeluarkan defense adjustment, tapi nampaknya gagal. Jax dipukul mundur ke arah belakang, akan menjadi korban. Flicker dikeluarkan sama-sama Flicker, no Flicker for Dreams, no Flicker for Benny, tapi kali ini mereka dipaksakan kembali untuk pukul mundur. Komitmen yang dilakukan oleh para pasukan dari EVOS, mereka mencoba menyelesaikan satu game ini dengan sangat instan, karena Royal League akan menjadi korban yang selanjutnya. Ya, mau ngebuka World Wave-nya, tapi belum ada korban yang bisa dapatkan online World Wave yang dibuka tersebut. Malahan Royal Milk masih terjebak, bisa memberikan damage balasan yang cukup kuat, tapi belum cukup besar untuk bisa menemukan para pemain dari tim EVOS Legends. Keuntungan ada di tangan EVOS dengan 2 pemain yang hilang di tangan Phoenix. Komitmen yang sangat baik dari EVOS Legends memaksa tim fight kali ini membuahkan hasil. 2 orang hilang, Jax ini hilang, tidak ada Royal Mix, walaupun ada Benny, tapi Benny tidak memiliki flicker. Ini adalah kesempatan yang sangat bebas untuk mereka mendapatkan Lord yang sangat mahal di menit yang ke-23. Fayan, jangan sampai Fayan bisa masuk ke dalam. Dream sudah mulai harus siapkan defense adjustment yang dia miliki nampaknya, Nevin. Hijaunya juga udah mulai mengejar dari kejauhan, memberikan pressure yang sangat amat terasa pastinya. Bahkan Fayan gak terlalu berani untuk bisa mendekat ke area Lordnya. Sekarang perebutan retribution akan menjadi penentuannya, siapakah yang bisa ngedapetin Lordnya, dan Das masih bisa ngedapetin ke arah Lordnya. Bahkan harusnya bisa ngedapetin satu eliminasi di bagian belakang ke arah seorang Fayan. Tapi lihat di arah belakang sana, mereka bakal coba untuk mengejar. Bakal menjadi korban selanjutnya. Ini bencana untuk Phoenix. 2 hilang. Mereka nggak bisa lagi menahan semua yang dimiliki dari EVOS Legends harusnya, Profesor KB. Karena source-nya udah terlalu banyak untuk dikeluarkan oleh Phoenix. Mortality, Winter, bahkan sampai-sampai tadi Fayan udah nggak punya lagi puncture untuk escape. Dan untuk saat ini Lord Evolve. Ada juga satu Yves, poin plus banget. Dan kita tahu sendiri Hijume sudah selesai dengan 1 buah Bloodwings. Akan pedih sekali rasanya damage yang diberikan oleh seorang mid laner ini. Oke, fokus. Dream. Benny hilang.